Sastrawan ini lahir pada tanggal 30 April 1932 di Ngawi, Jawa Timur. Jadi saya anak tertua, adik-adik saya 9. Ayahnya punya perhatian pada dunia kesusastraan dan tertarik pada sastrawan Omar Khayyam. Fantasinya ayah saya aja. Dia senang nama Omar Khayyam itu sebagai pujangga Persia. Ya, dia ambil, mengira kalau anaknya mau jadi pujangga gede. Jadi rupanya dia bacanya lumayan juga, termasuk membaca rubaiyat dari Omar Khayyam. Ya, dia ketarik dengan nama itu. Punya anak, ya terus dikasih nama Omar Khayyam. Meskipun ejaan berbeda, nama inilah yang mengilhami dalam memberikan nama anak tertuanya, Omar Khayyam. Masa pendidikan dasar dan menengah pertamanya diselesaikan di kota Solo. Sementara itu, pendidikan sekolah menengah atasnya di kota Semarang. Kemudian meneruskan ke Fakultas Pedagogi dan Filsafat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada saat-saat tinggal di New York inilah, Khayyam mulai menulis cerita-ceritanya yang kemudian dikumpulkan dalam 1000 kunang-kunang di Manhattan. Saya kan tinggal di apartemen. Kalau buka jendela itu kelihatan di bawah itu kota Manhattan. Dan itu membayangkan lampu-lampunya banyak itu. Asosiasi saya kan 1000 kunang-kunang di Manhattan. Cerita pendek ini kemudian terpilih sebagai cerita pendek terbaik oleh majalah Sastra Horizon pada tahun 1968. Saya merasa bahwa di dalam penulisan sastra atau novel sekurang-kurangnya dan cerpen, itu kita bisa melihat apakah pengarang yang bercerita, apakah cerita yang bercerita, atau apakah suasana yang bercerita. Ya. Nah, di dalam novel cerpen-cerpen Omar Khayyam di Amerika, menurut saya yang sangat menarik perhatian saya adalah bahwa di sana cerita tidak begitu penting, ya. Dan pengarang sama sekali menyembunyikan dirinya, tetapi seluruh yang bercerita adalah seluruhnya suasana, ya. Dan suasana itu begitu terbuka sehingga pembaca itu betul-betul mempunyai kebebasan untuk menafsirkan cerita itu dengan sangat leluasa. Karena menurut saya di sana cerpen-cerpen dari Amerika itu menunjukkan sikap yang sangat terbuka dan memberikan kemungkinan yang sangat demokratis kepada pembaca. Omar Khayyam menyelesaikan PhD-nya di Cornell University di bidang sosiologi pada tahun 1965. Sekembalinya di tanah air di tahun 1966, dia sempat mendapat jabatan sebagai Dirjen Radio, Televisi, dan Film sampai tahun 1969. Dan jangan lupa bahwa waktu pengangkatan jadi Dirjen itu surat pengangkatannya itu yang tanda tangan bukan Soekarno masih, meskipun cuma 3 tahun. Karena dianggap nakal, udah ini ribu-ribu aja, udah jangan diteruskan jadi dirjen, kembalikan suruh ngajar aja. Diam-diam pada malam itu juga, Sri pergi menemui Pak RT dan merundingkan penyerahan tun hingga larut. Keesokan harinya, tanpa banyak ramai-ramai, Tun dengan diantar Sri dan Ginuk dan Pak RT naik mobil yang menjemput mereka menuju ke kantor. Pak, didiamkan saja, nanti merucut lagi loh.
teriak penangkap Yospi selanjutnya. Kemudian Sri baru tahu arti kata didemkan itu. Pun yang karena keajaiban saja bisa lolos dari maut. Pada tahun 1975, bukunya yang berjudul Sri Sumarah dan Bawu diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Rangsangnya itu, ya peristiwa Gesapu itu, banyak orang-orang PKI dipojokkan, lari, orang-orang desa pada mengungsi, pada lari, pada mempertahankan diri. Dan saya membayangkan, wah ini simbol-simbol atau ibu-ibu di desa itu gimana? Dibersihkan sama tentara dan orang-orang petani orang yang ikut PTI dan sebagainya itu. Bagaimana mereka harus mempertahankan diri lawan tentara dan sebagainya, lawan orang-orang Islam dan sebagainya. Itu perang di desa. Nah, desa yang nggak pernah perang itu perang. Nah, terus ibu-ibu yang dipisahkan dari keluarganya bagaimana? Dan anehnya sekarang Sri Sumarah itu saya tulis di awal. Sri Sumarah dan Bawu menjadi salah satu karya penting pada era tahun 70-an di dalam dunia kesusastraan Indonesia. Dari kedua cerita di dalam buku tersebut, begitu kental warna kehidupan kejawaannya. Jadi di dalam Sri Sumarah dan Bawu ya, saya kira di sana Khayam, saya kira terlebih karena isinya. Saya kira Khayam mungkin merupakan salah satu ya, dan salah satu yang terpenting di antara sastrawan Indonesia yang mendokumentasikan peralihan atau peristiwa politik menyangkut G30S. Ya, artinya naik dan turunnya kelompok-kelompok kiri di dalam politik dan masyarakat Indonesia. Ya. Dan saya kira Sumarah dan Bawu ini adalah cerpen dia yang panjang, ya, yang melukiskan dengan baiknya bagaimana perjuangan dan konflik-konflik yang timbul di dalam diri orang-orang yang dinyatakan atau dengan sengaja berpihak pada kelompok kiri pada waktu itu. Ya. Dan konfliknya menurut saya jauh lebih otentik. Konflik di dalam Bawu dan Sri Sumarah itu lebih merupakan konflik yang eksistensial betul. Ya. Bahwa seseorang memilih dengan sadar menjadi kiri dan kemudian menerima resiko dan seterusnya. Ya. Saya kira itu konflik-konfliknya yang lebih otentik, lebih mendalam. Nah, kalau saya cerita tentang Bawu misalnya, itu saya ingin masuk dunianya Bawu, jadi dunia priayi Jawa itu. Dua novelnya yang lain, Para Priayi, terbit pada tahun 1992 dan Jalan Menikung terbit pada tahun 1998. Novel seperti Para Priayi. Nah, itu saya mungkin sudah lama saya sebagai sarjana ilmu sosial mengamati keadaan sosial kita, dan seringkali juga mengamati dan memikirkan dan mempertimbangkan kembali sejarah keluarga saya dan foto kakek saya sampai di Jerman. Itu salah satu kakek saya, jas putih depannya tinggi. Nah, memahami priayi itu apa sebenarnya? Itu lahir para priayi itu. Itu banyak orang bilang setengah biografi. Memang banyak saya timba dari pengalaman saya waktu kecil di rumah kakek saya di Ngawi yang saya kasih nama Wonogalik di novel itu. Tapi benar-benar saya sembunyikan
Tapi tidak banyak orang yang membaca itu, terutama orang Asia Timur. Itu orang-orang pemerintahan gubernuran itu yang baca itu langsung aja itu bisa menunjuk ini kan yang kamu maksud Ngawi. Sejauh saya mencatat, Para Priai itu satu-satunya karya sastra Indonesia yang pernah diresensi lebih dari mungkin dari kumpulan yang saya kumpulkan ya, itu mungkin sekitar 90-an lebih tulisan tentang Para Priai itu tidak henti-hentinya, terus orang membuat itu. Dan salah satu yang mungkin mengapa itu muncul juga karena Pak KM itu berbeda sekali dengan para pengarang yang lain, tidak alergi dengan kritik. Nah, kenapa dia menjadi penting di dalam sastra Indonesia? Menurut saya karena mungkin ini contoh pertama yang bisa menjadi model untuk penulisan novel yang etnografis. Ada contoh yang lain lagi, tapi contoh yang lebih kecil. Misalnya Kunto Wijoyo di dalam cerpen-cerpennya juga sangat etnografis. Tapi dalam novel yang panjang, saya kira baru Khayyam ini yang bisa menuliskan satu novel yang etnografis sekali. Dan karena itu dia menarik perhatian baik dari kalangan ahli ilmu sosial maupun dari kalangan sastrawan sendiri. Tetapi menjadi dia seakan-akan tergantung di tengah-tengah. Di kalangan ilmu sosial dikatakan ini novel, di kalangan ahli para sastrawan dikatakan ya ini masalah risalah ilmu sosial. Ya. Mungkin itu menyebabkan dia menjadi penting dan menarik karena dia mencobakan sesuatu jenis baru dalam penulisan novel yang sebelum ini belum terlalu dikenal di kalangan sastrawan Indonesia. Nah kemudian sambungannya Jalan Menikung, loh kok sudah ini generasi berikutnya kok jadi begini. Sekolah di Amerika ngeliling, wah malah kecantol orang Yahudi, Amerika dan sebagainya. Nah itu jadi jalan menikung betul. Sejak tahun 1987, di setiap hari Selasa, tulisan kolom Khayyam muncul di koran Kedaulatan Rakyat. Ini sebenarnya kalau bahasa Jawa namanya guyon parikno. Ya itu sebenarnya guyon, tapi tidak untuk menyerang, tidak untuk menyakiti orang. Sindiran, guyon parikno namanya. Nah saya memang coba saya tak bikin kolom punya guyon parikno, nyeletit. Ya, kasih sindiran-sindiran, tapi paling tinggi nyelekit aja, dicubit-cubit aja. Kritik tentang keadaan, kritik tentang pejabat, kritik tentang tetangga, kehidupan bertetangga dari manusia. Nah itu insting saya sebagai sosiolog timbul terus itu. Nah itu saya kira orang itu senang karena mereka merasa at home, banyak mengingatkan kehidupan sehari-hari dia. Saya kira ya, banyak mengingatkan pendapat dia sehari-hari tentang berbagai macam, tentang harga-harga, tentang ekonomi, tentang politik, gitu. Dan banyak yang kolom saya itu banyak yang isupan jempol, ya. Banyak yang tidak terjadi sebenarnya, tapi ingin saya bayangkan bagaimana hubungan saya dan pembantu. Saya tidak pernah memperlakukan dia sebagai pembantu, meskipun sering saya bentak-bentak secara bergurau dan sebagainya. Kalau kolom-kolomnya ya memang Bapak ini kan dia sehari-hari Bapak ya tercermin di kolomnya itulah, ngeledek gitu, yang sebetulnya mau menyatakan sesuatu, jadi kita harus pintar-pintar read between the lines apa yang dimaksudnya. Di dalam sehari-hariannya juga begitu, meskipun kadang-kadang kalau dia udah menganggap kita keterlaluan ya udah aja to the point dan bilang apa yang dia pandang. Kolom saya ini kolom untuk kedaulatan rakyat, koran lokal.
Ya itu yang saya bayangkan pembacanya itu pembaca Jogja. Nah tapi kemudian orang non Jawa yang tinggal di Jogja itu lama-lama ya seneng. Jadi ini bisa saya teliti ya, orang-orang tamatan Gajah Mada udah kerja di Medan, kerja di mana, itu pada beli buku itu semua. Buku ini laku, bukan hanya orang Jawa yang beli. Absen Pak Khayyam selama hampir 1 tahun tidak menulis itu suatu kehilangan besar sekali. Dan itu mungkin kalau bisa kita cek di Quran KR kelihatan grafiknya, ecerannya itu kelihatan ya kayak gitu. Karena ada orang yang cuma beli Selasa tok gitu, belum ada banyak sekali Mas. Pada tahun 1997, Umar Khayyam pensiun sebagai guru besar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Terutama sehingga situasinya zaman Orde Baru ini makin lama kok. Zaman Orde Baru makin mengekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya jadi wah ini apa nih? Tidak boleh ada kebebasan mengajar. Itu di perguruan tinggi. Kan untuk menjadi pegawai mesti disaring dulu. Mesti ada macam-macam hal. Dan universitas itu kan kekangannya banyak sekali. Jadi saya memutuskan sesungguhnya sebagai guru besar itu baru umur 70 boleh pensiun. Tapi umur 65 saya sudah minta pensiun. Betapa besar perhatian masyarakat Indonesia terhadap sastrawan satu ini. Sosok Umar Khayyam yang akrab dengan siapapun dapat dilihat dari representasi hadirnya para tamu dari berbagai kalangan. Dr. Andes Citraksi dan Dr. Andes Citraso. Tidak hanya kalangan sastrawan saja, tapi juga dari berbagai kalangan seniman serta tokoh-tokoh masyarakat yang datang untuk menghadiri perhelatan dalam tajuk Pak Khayyam Pamit Pensiun. Sejak pensiun itu, Umar Khayyam banyak melewatkan hari-harinya di Jakarta agar bisa lebih dekat dengan keluarga dan cucu-cucunya.